Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latif. Saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh bahasa, gender, dan perbedaan siswa dalam kecerdasan dan gaya belajar. Pengertian bahasa daerah. Pengertian bahasa menurut Wibowo adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Sedangkan daerah adalah tempat sekeliling atau yang termasuk di lingkungan suatu kota, wilayah, dan sebagainya. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Di dalam kedudukan sebagai bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan sebagainya, bahasa daerah berfungsi lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, sarana perhubungan di daerah, keluarga dan masyarakat daerah, sarana pengembangan serta pendukungan kebudayaan daerah. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dampak positif dan negatif penggunaan bahasa daerah di dalam bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah, dan menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dampak negatifnya adalah bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman. Peran bahasa daerah di dalam persatuan bangsa. Ada beberapa peran bahasa daerah di dalam persatuan bangsa, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai sarana perhubungan antara budaya dan daerah, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai penunjang bahasa nasional, dan sebagai sumber bahan pengembangan bahasa nasional. Kesetaraan gender. Sejatinya istilah gender tidak terdapat dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Di samping itu pun, gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari segi nilai dan perilaku, dalam Women's Study Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Makna kesetaraan gender menurut ahli Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pendapat ini senada dengan pendapat umum kaum feminis seperti Linda L. Lindsay yang mengatakan semua ketetapan masyarakat perihal ketentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan merupakan bidang kajian gender. Sementara itu, H.T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagaimana akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, gender merupakan konsep yang lahir dari ruang sosial dan budaya. Prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam ialah prinsip egalitarian, yakni persamaan antara semua manusia tanpa melibatkan identitas yang dimilikinya, baik berasal dari bangsa, suku, keturunan, bahkan dari jenis kelamin yang dimilikinya, laki-laki atau perempuan. Hal ini diisyaratkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Pengertian gaya belajar. Berdasarkan Sukadi, bahwa gaya belajar yaitu kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat.
Sedangkan menurut S. Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Macam-macam gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, gaya belajar kinestetik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.